Om Swastiastu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Wardana selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Ergonomi 1, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil studi pendahuluan, yaitu keluhan muskuloskeletal dan aspek ergonomi di SD Negeri 6 Singgakarta. Sebelumnya perkenalkan, saya Nimade Citra Aryani, nomor induk mahasiswa 2580411004. Berikut ini adalah latar belakang. Secara singkat saya jelaskan, latar belakang dari studi pendahuluan ini adalah adanya peningkatan tuntutan belajar pada siswa sekolah dasar yang dilihat dari durasi duduk yang panjang yang menciptakan ketegangan pada tubuh siswa. Dan hal ini juga diperparah oleh kondisi belajar yang membosankan karena beberapa guru juga cenderung mengejar materi agar tidak terlambat nantinya eh, pad- pada saat dilaksanakan ujian. Biasanya ada ujian ulangan umum itu. Jadi para guru harus mengejar materi agar memenuhi sesuai dengan kurikulum yang diberikan. Kemudian kita bisa lihat pada gambar ini adalah kondisi belajar siswa masih menggunakan meja kayu, kursi kayu tanpa sandaran. Dan hal ini juga dapat menimbulkan keluhan muskuloskeletal dan berakibat pada kelelahan yang meningkat dan juga motivasi belajar siswa menjadi menurun dan itu dapat mempengaruhi prestasi siswa. Berikutnya adalah tujuan dari studi pendahuluan yang dimana em, dilakukan identifikasi keluhan muskulo, kemudian dilakukan identifikasi aspek ergonomi, ya kemudian berikutnya adalah metode berlokasi di SD Negeri 6 Singgakerta. Yang dijadikan sampel adalah siswaan SD Negeri 6 Singgakerta, dilakukan observasi di kelas dan juga kita memperhatikan postur duduk siswa. Yang dimana pada kali ini dilakukan pengisian kuesioner Nordic Body Map untuk mengetahui keluhan muskuloskeletal dilakukan pada pretest atau sebelum belajar dan juga post-test atau setelah belajar. Nah, berikut ini adalah analisis statistik terkait kategori umur. Ternyata siswa yang berusia 9 tahun berjumlah 13 orang dengan persentase 65%. Untuk yang berusia 10 tahun itu sebesar 7 orang dengan persentase 35% dan variabel umur sebanyak 20 orang dengan minimum usia umur yaitu sebesar 9 tahun dan maksimumnya adalah 10 tahun. Diperoleh median yaitu 9,00 dan rata sebesar 9,35 yaitu dengan standar deviasi 0,489. Berikut ini adalah jumlah laki-laki dan perempuan. Perempuan sebanyak 65% yaitu 13 orang dan laki-laki sebesar 35% yaitu 7 orang. Berikut ini adalah hasil studi pendahuluan terkait keluhan muskuloskeletal yang diambil pada sesi pretest. Ternyata setelah dirata-ratakan itu termasuk kategori agak sakit. Berikut ada adalah post-test. Setelah dirata-ratakan ternyata masih dalam kategori agak sakit, namun terjadi peningkatan skor. Berikut kita bandingkan antara pretest dan post-test. Ini ternyata untuk pretest dan post-test rata-rata eh, keluhan muskulnya itu meningkat. Kita bisa lihat berikut ini, yang dimana untuk pretest dari keluhan muskulo, yaitu yang nilai terkecil untuk pretestnya adalah sebesar 29, nilai maksimumnya 30. Kemudian untuk mediannya sebesar 33,00 diperoleh rata pretest itu sebesar 33,90 dengan plus minus standar deviasi 2,73188. Dan kita lihat pada post test untuk nilai minimum itu sebesar 30 dan maksimumnya itu 53 skornya. Dan diperoleh median sebesar 36,50 dan rata itu sebesar 37,95 dengan standar deviasi 5,90695. Berikut ini adalah aspek ergonomi.
Yang kita lihat adalah jenis analisis tugas. Jenis tugasnya tentunya ya aktivitas belajar di kelas itu seperti membaca, menulis, mengerjakan lembar kerja, misalnya seperti pada ujian, dan hal ini bersifat statis karena mereka duduk cukup lama. Itu termasuk dengan kebutuhan fisik. Yang berisiko menyebabkan kelelahan postural dan juga membungkuk ke meja karena tinggi meja lebih tinggi, tidak sesuai antropometri siswa, dan kursi juga masih terbuat dari bahan kayu tanpa sandaran dan itu juga termasuk kurang ergonomis. Dan penggunaan meja kayu ini berpotensi mengganggu proses belajar siswa berakibat pada peningkatan keluhan muskuloskeletal. Yang tadi hasil studi pendahuluan menunjukkan adanya peningkatan, walaupun eh, hanya ada peningkatan pada skor, namun kategorinya masih dalam kategori agak sakit. Namun untuk kebutuhan kognitif ini memerlukan konsentrasi yang tinggi. Ternyata pencahayaan juga sangat berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa. Dan banyaknya siswa dalam satu ruangan membuat em, apa ya, siswa itu kalau terlalu banyak ada siswa di kelas itu dapat mengganggu konsentrasi. Kita lihat untuk analisis organisasinya, ternyata tempat duduk itu penataannya kurang mendukung untuk diskusi kelompok karena berjajar hanya berfokus pada guru saja. Dan hal ini jika siswa ada yang lebih di dalam satu kelas itu lebih dari 20 orang itu dapat menurunkan ruang gerak. Namun kebetulan di kelas ini hanya terdapat 20 orang saja, jadi mungkin masih dalam kategori yang standar. Dan untuk kegiatan belajar, terdapat papan tulis yang mungkin perlu diatur kembali jaraknya karena apa yang bisa dibilang itu juga nantinya mempengaruhi dari konsentrasi belajar siswa, dan materi visual itu bisa digunakan juga yang lebih menarik atau dibuat yang lebih menarik sesuai dengan minat siswa. Namun pada gambar sebelumnya itu siswa terlihat teratur, menunjukkan adanya disiplin. Yang terakhir adalah analisis lingkungan kerja, yang dimana pencahayaan ya masih cukup masuk dengan standar karena ada pencahayaan alami dan juga dibantu dengan lampu. Dan ruangan terlihat cukup terang dan ventilasi udara juga cukup bagus, sirkulasinya baik karena terdapat banyak jendela, namun tidak ada dukungan AC atau kipas. Namun kondisi belajar juga perlu dukungan terkait dengan dukungan kipas ataupun pendingin ruangan untuk apa ya, ketika cuaca ataupun musim eh, di luar di luar lingkungan cukup panas, jadi akan mempengaruhi konsentrasi mereka. Kebisingan karena lokasi sekolah berada di dekat jalan raya, jadi agak sedikit mengganggu proses pembelajaran, namun tidak di jalan raya utama, jadi masih dalam kategori kebisingannya sedang. Dan untuk rata-rata ruangnya mungkin agak cukup sempit. Nah, mungkin nanti bisa diatur kembali agar lebih tertata dan ada space untuk mereka bergerak. Dan untuk suhu ruangan normal yaitu 27 derajat Celcius, masih sesuai dengan standar. Untuk kebersihan dan kerapian itu masih kategori bersih, namun perlu ditata kembali agar menunjang kenyamanan siswa saat belajar. Terutama yaitu em, pemajangan poster di dinding dapat dikondisikan atau disesuaikan agar tidak terlalu mengganggu dan membuat kesan ruangan menjadi sempit. Nah, berikut ini adalah simpulan yang dimana rata pretest MSDS itu sebesar 33,90 dan posttest sebesar 37,95. Dapat dikatakan adanya peningkatan keluhan muskuloskeletal pada siswa SD Negeri 6 Singkakerta. Yang kedua, yaitu aktivitas belajar didominasi dengan pekerjaan statis seperti membaca, menulis, dan hal ini juga berisiko mengalami keluhan muskuloskeletal pada siswa. Yang dimana pentingnya kita mempertimbangkan aspek ergonomi, seperti tas, organisasi, dan juga lingkungan yang nantinya dapat menunjang kenyamanan dan juga efisiensi eh, belajar dan juga efektif, meningkatkan kesehatan siswa, dan meningkatkan prestasi dan motivasi belajar siswa. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan yaitu mengurangi kondisi statis dengan melakukan istirahat aktif selama 5 menit setiap 30 sampai 45 menit proses belajar. Dan salah satu usulan penelitian yang akan saya lakukan itu terkait implementasi tari Jangnya. Kita
bisa lihat ya hasil studi pendahuluannya ternyata terdapat peningkatan keluhan muskulo. Jadi akan dikemas implementasi tari Janger ini dengan menggunakan alunan musik eh, Bali Kids Songs itu sudah ada di beberapa kanal YouTube. Jadi sangat lumrah bagi anak-anak juga dan itu hanya berdurasi 5 menit saja. Saya kombinasikan dengan stretching workplace stretching itu ada stretching sederhana yang dapat kita kombinasikan dengan gerak tari jangan. Yang dimana kita yang ini juga termasuk berbasis ergonomi. Kemudian ada perbaikan postur pelajar, kemudian pemberian edukasi kelas yang ergonomis, dan ada penataan meja lebih fleksibel, kemudian mengatur jarak meja dan meja guru dan siswa, kemudian ada variasikan metode belajar agar lebih menarik dan tidak membosankan. Dan pencahayaan, pastikan cahaya juga tidak menimbulkan silau. Dan ventilasi juga sudah cukup baik, namun perlu ada dukungan terkait pendingin ruangan untuk menambah kenyamanan siswa. Dan untuk penataan ruangan itu bisa menempelkan objek poster secukupnya saja agar tidak mengganggu dan tidak membuat ruangan itu terkesan atau terasa sempit dan ada penambahan tirai agar mengurangi gema pada kelas dan tidak agar agar kebisingan di luar tidak masuk ke ruang kelas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.